Hai, saya Andri dari PP Development Gias Group. Selamat datang di Gias Academy, sebuah program pembelajaran singkat, yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, karena pembelajaran itu sangat penting dalam kehidupan bahkan organisasi Anda. Buat teman-teman nih yang hidup di satu zaman dengan saya, generasi X, generasi old, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya ini. Ya, Power Rangers. Dia adalah jagoan kesukaan anak-anak pada waktu itu. Dan momen yang paling ditunggu adalah mendengar suara ya, berubah, teaser lo. Begitu mengeluarkan benda sakti ini, tiba-tiba jagoan kita ini mempunyai kekuatan yang super untuk menyelamatkan dunia dari Rita. Nah, begini aja kembali normal ya. Nah, tentunya yang seperti itu cuma ada di film zaman anak-anak dulu aja. Karena yang namanya berubah tentunya tidak akan semudah itu. Perubahan tidak bisa hanya satu atau dua langkah saja. Malah sebenarnya nih ya, untuk merubah kata John P. Kotter, kita harus melakukan 8 langkah perubahan. Dan di video kali ini, kita akan membahas 8 langkah perubahan, manajemen perubahan, atau change management. Yuk, kita saksikan bersama. Yuk! Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu nih, bahwa video pembelajaran ini bukan untuk mengkritik pedas mengenai keputusan manajemen. Change management. Change artinya adalah mengubah. Kalau manajemen isinya manager, GM, direktur. Terus kita harus merubah struktur manajemen. No. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Bahwa change management adalah bukan perubahan manajemen, tapi manajemen perubahan. Sesuatu yang perlu dirubah demi perkembangan organisasi atau perusahaan, bahkan organisasi yang sudah baik pun bisa kita pertahankan. Baik dalam implementasi operasional perusahaan atau perbaikan knowledge di dalam suatu organisasi. Tahukah Anda, dalam mengimplementasikan knowledge management, yang baik itu harus didukung dengan langkah-langkah perubahan. Tentunya, menuju perubahan yang lebih baik, ada 8 langkah perubahan menurut John P. Kotter. Yang pertama adalah ciptakan kondisi mendesak atau sense of urgency. Wujudkan rasa mendesak mengenai keperluan perubahan. Ini dapat membantu Anda mendorong motivasi awal untuk bergerak ke arah yang dicapai. Yang kedua, bentuk koalisi yang kuat. Untuk meyakinkan orang lain akan pentingnya perubahan, kita membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dari orang-orang penting di dalam suatu perusahaan. Tantangan yang dihadapi adalah mengidentifikasikan seseorang atau beberapa true leaders di perusahaan. Setelah diidentifikasi, kita melakukan pendekatan dan meminta komitmen emosional dari mereka. Kemudian, kita bekerja secara teamwork dalam koalisi tersebut. Kita juga harus memastikan bahwa tim kita memiliki agen atau perwakilan dari bagian, divisi, jabatan yang berbeda dalam perusahaan agar lebih efektif. Yang ketiga, ciptakan visi perubahan. Perusahaan harus membuat visi yang jelas agar dapat mudah dipahami. Kita menentukan nilai-nilai yang berfokus kepada perubahan atau membuat strategi dan sebagainya. Yang keempat, komunikasikan kepada karyawan. Tindakan dan perilaku kita sehari-hari menjadi contoh loh bagi karyawan lainnya. Prinsipnya adalah walk the talk. Tugas pentingnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan visi perubahan secara efektif. Dan yang kelima, singkirkan kendala yang ada. Bagaimana jika orang yang menentang perubahan? Apakah ada di tempatnya bahwa karyawan menentang suatu perubahan? Apakah ada prosedur khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Tugas yang harus dikerjakan pertama-tama adalah mengidentifikasikan atau merekrut change leader. Yang peran utamanya adalah mempengaruhi banyak orang dalam melakukan perubahan.
Jangan lupa, kita juga harus memperhatikan struktur, job desk, atau sistem kompensasi untuk memastikan keselarasan dengan visi perusahaan. Tentunya kita harus mengenali orang yang membantu kita membuat perubahan dan memberi mereka reward. Ternyata mengidentifikasi orang yang menentang perubahan juga perlu. Bantu mereka lihat apa yang dibutuhkan dan take action. Yang keenam, ciptakan quick win. Quick win adalah pencapaian yang berdampak terhadap progres suatu proyek. Quick win merupakan langkah yang mudah dicapai dan membantu tim agar perubahan dapat diterima oleh stakeholder. Harus ada rasa sukses dalam menjalankan program ini dengan membuat milestone. Yang ketujuh, fokus membangun perubahan. Proyek bisa gagal karena dinyatakan terlalu cepat atau terlalu dini. Quick wins hanya untuk di awal saja. Amati apa yang berhasil, mana yang belum, bahkan mana yang tidak. 8. Tancapkan budaya perubahan. Buatlah program berkesinambungan yang memastikan perubahan dapat menyentuh semua aspek dalam kehidupan dalam perubahan. Demikian 8 langkah menurut John P. Kotter. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran singkat. Jangan lupa follow Instagram kami di Gias Academy, Career Development Gias Group, dan subscribe, like, and comment channel Gias Academy agar teman-teman gak ketinggalan mendapatkan manfaat di organisasi Anda. Salam, be proaktif.